Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita yang sehat, mudah-mudahan saudara kita yang mau dirawat, yang Allah uji kesehatannya, yang tidak sedang 100% merasakan hal ujian Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah kuatkan hatinya, Allah berikan jalan terhadap segala sesuatunya, dan mudah-mudahan Allah segera sehatkan kembali dan Allah lancarkan dalam rangka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Inna salataka ma'rudatun 'alayya. Sesungguhnya salawat dan salam kita tersampaikan kepada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita yang sehat, mudah-mudahan tidak hilang kesehatan kita kecuali untuk beribadah kepada Allah. Dan saudara kita yang kurang sehat, salawat dan salam kita mudah-mudahan mengiringi dalam rangka pengobatannya. Maka sama kita ucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sampailah kita di halaman 45 di baris 12 dari atas. Halaman yang 45 baris ke-12 dari atas. Bertuliskan di tengah-tengah itu wal maqalatus saminah. Pesan makalah yang ke-8. Ketemu? Kita bacakan Fatihah li muallifil kitab lil alamah al-Imam Muhammad bin Umar Tanara al-Bantani al-Jawi al-Andalusi. Anallaha yataghammadi rahmah. Mudah-mudahan Allah terus curahkan rahmat kepada beliau, dan mudah-mudahan kita yang belajar ilmunya, membaca kitabnya, Allah berikan kita kesempatan untuk menghadapnya dengan ilmu yang bermanfaat, dan keluar dari Masjid Jami' Al-Mujahidin ini, duduknya kita Allah gugurkan dosa dan kesalahan kita. Allah mudahkan segala hajat dan cita-cita kita, anak, cucu, mantu dan semua. Mudah-mudahan dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala, biniyatil qabul wal maqbul wa ila hadratir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salam al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wal maqalah as-saminah, pesan yang ke-8 ini dari maqalah ke-8 dari bab yang ke-6 dari kitab Nasaihul Ibad, nasihat hamba-hamba Allah. An Yahya bin Mu'ad al-Razi rahimahullah, dari Yahya bin Mu'ad, dituliskan kembali oleh Imam Nawawi, al-ilmu dalilul amali. Seringkali tetangga sebelah itu kalau mau ngaji, tahlilan, marhabanan,
minta dalil. Mana dalilnya? Berarti dalil itu apa? Tunjukin. Berarti dalil itu adalah petunjuk. Sebab tidak semua aktivitas pekerjaan kita ini butuh dalil. Ulama membagi menjadi dua yang besar. Ada fikih ibadah, ada fikih muamalah. Fikih ibadah memang butuh dalil. Paling kagak dalil yang berpayung. Tapi kalau fikih muamalah itu nggak butuh dalil. Karena dia cuma satu. Al aslu fil muamalat al ibahah. Legalitas dasar hukum dari bermuamalah adalah boleh. Kemarin tanggal 14 datang ke TPS, ngapain tuh? Nyoblos. Boleh nggak? Ngopi doangan nyoblosnya kagak, boleh nggak? Boleh juga. Orang KTP-nya bukan di sini, mana tahu? Ada dia datang pagi-pagi nggak pulang-pulang sampai jam 11. Kita tanya, agak masuk-masuk. KTP saya Ngawi. Gak apa-apa daftar di sini, nggak bisa, orang di sana terdaftar namanya. Berarti datang cuma ngopi doangan. Yang datang nyoblos boleh nggak? Yang datang gak nyoblos boleh nggak? Yang rebahan aja di rumah nggak butuh dalil dia mah, karena segala sesuatu dihukumi boleh. Berbeda dengan ibadah, maka dalil itu lebih kita pahami secara sederhana adalah petunjuk yang nunjukin kita. Kondangan ke Dharma Wangsa dulu mah gampang nyarinya, nyebrang baik dari Mestik nyampe. Lah kalau sekarang mau nyebrang kemana, diputer aja, diputer. Salah belok ke kanan udah tambah jauh, belok ke kiri muter lagi ke polsek, ke Polres. Maunya tengah-tengah masuknya. Itu berarti kita butuh petunjuk. Maka petunjuk hidup kita menurut Imam Nawawi adalah al-ilmu. Ilmu dalilul amali. Ilmu itu petunjuk atas amal kita, petunjuk atas pekerjaan kita. Tadi imam kita sudah doain kita meskipun beliau buru-buru mengurusin anaknya. Sempat kita didoain bulan Sya'ban kita. Maka ilmu kita yang udah kita dapat Sya'ban ini, berharap kita berhadapan dan berjumpa dengan Ramadan. Sebab Sabtu ketiga bulan depan kita udah sahur. Temunya begini nih, berarti kita udah nggak boleh nyusul ngajinya. Lainnya masih boleh nyusul, tapi bulan depan udah nggak boleh nyusul. Emang apa? Emang ilmunya begitu. Kalau udah khaitul abiyadi minal khaitil aswad, kalau udah berubah yang hitam banget itu langit, udah mulai nggak tapi hitam, berarti udah nggak boleh nyusul. Tapi kalau masih hitam bener, gelap bener, berarti masih boleh nyusul. Karena makan enak, di sono corong, di mari corong, di sono ada speaker, mari speaker. Kalau dulu kan kagak. Maka ilmu kita mengajarkan bahwa
sekarang masih boleh, tapi temunya nanti udah nggak boleh. Kenapa kita nggak langsung pulang ke rumah? Karena man sholal godata, ilmu yang kita dapat sholat subuh berjamaah, semua kok ada dan terus dia duduk. Nih kita kan duduk semua nih, ya dari nyender duduk, nggak apa-apa. Emang palanya rada berat diangkat, palanya merada berat. Nah, kalau subuh mau begitu, ya kan nggak apa-apa. Yang penting udah niat. Hatta tatlu'i syamsu, sampai terbit matahari. Maka mudah-mudahan yang belum sempat umroh, belum sempat haji, belum bisa berangkat ke Baitullah, belum bisa nyampe ke rumah Nabi, maka Allah sampaikan kita niat dan haji kita umroh dan haji yang mabrur. Itu artinya dasar amal kita ada ilmunya. Dijelaskan oleh Imam Nawawi, ay mursiduhu wa kashifuhu, dia katalog. Ilmu itu kayak katalog, nunjukin kita, nyukupin kita. Fala yujadul amal bidunil ilmi, nggak bisa kita sampai ke tujuan kita tanpa adanya ilmu. Satu. Yang kedua, wal fahmu wi'aul ilmi, pemahaman itu adalah wadahnya ilmu. Dengan kita faham, maka ilmu nyampe di kita. Air tinggal dikit, hujan gak turun-turun, mau wudhu bingung, orangnya banyak, airnya dikit, berarti jangan semuanya digosok. Yang pardu aja. Begitu berangkat, udah komat, berarti kalau dikit lagi udah mau qomat, ya, kita nggak sempat sholat 2 rakaat, maka nggak usah sholat 2 rakaat karena udah qomat. Kecuali begitu nyampe belum qomat, maka kita sholatnya qobliyah. Orang yang sholat qobliyah dalam keadaan mudhayyaq, maka dia dapat sholat tahiyatul masjid. Tapi kalau waktunya panjang, tahiyatul masjid dulu baru kemudian qabliyah. Dia, pemahaman kita ini menunjukkan ilmunya nyampe di kita. Fala yujadul ilma biduni tasawwuri ma'na lafzi. Pemahaman itu akan sampai ke kita tasawwurihi, seperti bayangan di otak kita. Tangga kita nanya, makan daging ayam hukumnya boleh apa enggak? Boleh enggak Pak daging ayam? Boleh enggak? Boleh. Tapi depan rumah kita nanya, kalau makan ikan ayam, kalau yang tadi kan daging ayam, boleh katanya. Sekarang makan ikan ayam, boleh nggak? Boleh nggak? Boleh, karena di otak kita ikan ayam itu ikan sama ayam. Meskipun kalau di sini barangnya satu, dia juga, ya daging ayam ya ikan ayam. Cuman kalau dia punya kakak di otak kita ikan ayam, oh ikan, jangan kata dia boleh, bangkainya aja udah halal, bangkainya. Wal hillu maitatuhu, ya kan? Bangkainya halal,
suci. Jadi kalau nanya ikan, nggak usah ikannya, bangkainya aja halal. Ayam halal, ikan ayam berarti halal. Karena semua yang ada di laut, semua yang ada di air itu, dia suci airnya, halal bangkainya. Dalam otak kita berarti ikan ayam, ikan berarti di air, ayam berarti di darat, berarti dua-duanya halal. Yang ribet kalau anjing laut. Anjingnya halal apa haram? Haram. Lautnya halal. Berarti itu anjing halal apa haram? Tanya dulu dia punya kakak apa kagak, KTP-nya mana, begitu. Oh begitu dilihat kakaknya, wah dia ini keluarganya keluarga anjing, berarti haram. Dilihat kakaknya keluarganya keluarga laut, berarti halal. Coba lihat mukanya, lah mukanya muka anjing, wah dia haram. Mukanya muka laut, berarti halal. Maka ulama kemudian menyampaikan kullu dinabin, mengingat apa yang disampaikan Rasul, setiap yang punya taring, punya kuku, dia melukai dan membahayakan, fahuwa haram, maka dia menjadi haram meskipun hidupnya di laut. Semua bangkai itu halal di laut. Tiba-tiba nemu ransel bangkai laut, pas dibuka emas semua. Itu mah bukan bangkai laut, itu mah bangkai kapal. Di dalam otak kita ada tasawur, karena hukmu syai'i, menghukumi sesuatu itu antasawurihi, bagaimana kita membayangkan di otak kita. Ya gue mah kagak nyoblos dah, lu aja sama kenapa politik mah haram, kotor. Kalau kita bilang politik haram, politik kotor, berarti kita kagak punya buku nikah, berarti kita enggak punya KTP, enggak punya kakak. Dengan kita berpolitik, maka kita pengen punya hidupnya lebih gampang. Bocah sekolah punya akte. Akte ada karena kita berpolitik. Bagaimana berpolitik kita? Mampir ke KUA biar dicatat. Kalau dulu orang nikah karena tahu rumahnya di situ, orangnya begitu, dulu dekat-dekat. Kalau sekarang nikahnya jauh-jauh, orangnya orang mana-mana. Maka kita harus berpolitik. Caranya datang atau nelpon KUA. Nama si A itu benar perjaka atau bukan? Nah inilah di sini bahwa al-fahmu, pemahaman itu wi'aul ilmi, menjadi ya wadah, tempat ilmu itu nyampe di kita. Yang ketiga, wal aqlu qaidun lil khairi. Wal aqlu qaidun lil khairi. Akal itu dia menjadikan aktivitas kebaikan kita ini terkoordinasi dengan akal, maka yang baik-baik itu berjalan dengan baik. Maka belakangan ada namanya akal sehat, ya, gerakan akal sehat dan seterusnya. Akalnya berarti sehat. Kenapa dibilang akal sehat? Karena al-aqlus salim, akal yang sehat, ya, fil jismis salim. Maka di sini kemudian akal sehat kita
Karena al-aqlu itu qaidun lil khairi, sebaiknya menuntun kita kepada yang baik-baik. Ada orang ngezolimin kita, akal sehat kita, gue dizolimin nih. Maka kalau kita punya akal, kita nggak ngebalikin zolim lagi. Biar ntar gue bales, berarti itu akalnya nggak main. Tapi kalau akalnya main, biar dijolim sekarang, mudah-mudahan besok kagak. Itu artinya lil khairi. Akal kita nyaring untuk aktivitas yang baik. Wal hawa markabun lidzunub. Hawa nafsu itu, yang hitam-hitam itu, markabun lidzunub. Dia menjadi proses kendaraan menuju dosa, salah, hilaf, lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang di jalanan kita lihat kecelakaan itu awalnya karena apa? Ya karena melanggar. Kalau udah ngelanggar sekali, bawaannya emang pengen lagi. Apalagi kalau pagi, ada polisi ini mah terus bablas aja, mau merah, mau hijau, mau kuning, berangkat terus. Kalau udah berasa enak sekali, terus kesonanya enak. Tapi begitu mau berasa sekali ngerem, kaget, kesonanya dia nggak lagi berani. Ini artinya bahwa al-hawa, kemauan, ya, nafsu kita, kepengenan kita itu markabun lizunub, cenderung menuntun kita kepada kekhilafan, salah, lupa, dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan kita dijauhkan dari hawa nafsu yang akhirnya menuntun kita kepada kesalahan dan kealpaan. Wal malu ridaul mutakabbirin. Yang kelima, wal mal, harta itu ridaun. Nabi dulu begitu perang pakai baju besi. Pakai baju besi bukan berarti Nabi itu takut sama musuh. Tapi Nabi menjaga dirinya agar kemudian lebih bermanfaat dengan pakai baju perang. Nah, baju perang itu namanya rida. Kita kadang-kadang masih pakai masker. Kondisi tertentu bukannya kita takut kemana-mana, bukan. Kita ngejaga diri kita. Kita mau kemana nih? Cipulir. Sore-sore macet nih, asap nih, pakai masker. Bukan berarti kita takut sama asap. Kadang-kadang kita diingetin teman kita, takut sama Allah, jangan sama asap. Kita takutnya sama Allah sama asap. Takutnya sama bini sama centong nasi lah. Kira-kira ini. Takutnya sama bini apa sama centong nasi? Takutnya sama centong nasi. Kalau centong nasi geletak aja aman. Cuma kalau centong nasi dipegang bini itu ribet urusan. Takut sama Allah, iya takut sama Allah. Cuman, ya kan, kita ngeliat bagaimana hidup cara Nabi, bukan hidup zaman Nabi. Saya banyolin tadi di parkiran, udah tinggal aja motor, jangan berabe ntar. Nabi dulu juga kalau pergi-pergi naik onta. Mestinya yang dijagain motor apa onta? Kira-kira yang dijagain motor atau onta?
Ontak yang dijagain, motor mah nggak usah dijagain. Cuman kita ini hidup bukan ngikutin zaman Nabi, tapi ngikutin cara hidup Nabi. Seandainya Scoopy, Beat itu ada Mio zaman Rasul, kira-kira Rasul naik Beat apa naik Mio? Apa naik onta? Ini naik Beat, naik Mio, naik Vario. Ontanya nggak dipakai. Kenapa? Karena onta itu dianggap sebagai markabun sari, kendaraan yang bisa diandalkan. Jadi yang bawa motor kalau punya kunci dibawa kuncinya. Kunci ada di rumah, nggak usah, tadi gua ada yang jagain. Kita hidup ngikutin Nabi. Kata Nabi, aqraba ila shalah. Kita ini mendekat kepada kebaikan. Wa ab'adu anil fasad, dan menjauh dari kejelekan. Kalau kunci ada, bawa. Kunci lupa, ya biarin udah. Itu artinya kita tenang, yang jaga juga tenang. Bukan berarti kita punya kunci, nggak usah dipakai, nyendai gua ada yang jagain. Nah ini artinya bahwa sekali lagi, ya kan, al-mal, harta itu ridaul mutakabbirin, biasanya cenderung menjadi rida pakaian orang-orang yang sombong. Yang terakhir, wa dunya suqul akhirah. Dunia itu menjadi pasarnya akhirat. Padahal yang ditunjukkan kepada kita bahwa dunia ini adalah mazra'atul akhirah. Dunia tempat kita bercocok tanam, nanam. Adapun akhirat nanti kita ngeramban, kita menuai dari apa yang kita lakukan. Manjada wajada, siapa yang giat dia pasti dapat. Disebutkan oleh baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rawa annahu sallallahu alaihi wasallam. Kelihatan itu setelah wa dunya su'ul akhirah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man akhadha minad dunya, siapa yang mengambil dunia, minal halal, dengan cara yang halal, hasyahullah, ya, hasyahullah, maka Allah menjaganya. Wa man akhadha dunya minal haram, dan siapa yang mengambil dunia dengan cara yang haram, maka adzabahullah, Allah mengadabnya. Ditambahkan oleh Rasul, ayuhan nas, wahai manusia, inna hadad dunya darun nawa, sesungguhnya dunia ini adalah tempat yang terjal. Dunia tempat yang nawa, terjal. La darul istiwa, tidaklah dunia itu lurus aja, lempeng aja. Manzilur rahatin wala manzilur farahin, dia bukan tempat senang-senang. Faman arafaha lam yafrah, ketika orang sudah tahu, senangnya nggak berlebihan. Kalau dia senang, waktunya girang, silakan girang, tapi girangnya nggak berlebihan. Inilah yang diingatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena sawabul akhirah, ganjaran pahala semua yang kita lakukan itu di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Lanjut ke bawah di paling kiri, wal maqalah at-tasi'ah, pesan yang ke-9. Ketemu ya, di pesan yang ke-9 ini disebutkan
sitta khisalin ta'dulu jami'ud dunya. Ini kenikmatan dunia itu bisa sama dengan 6 perkara. Kenikmatan yang kita rasakan di dunia ini, kenyamanan yang ada di dunia ini, itu standar sama dengan 6 perkara. Apa 6 perkara yang disampaikan Imam Nawawi? Yang pertama, at-ta'amul mari. Ketemu itu? Ketemu ya? At-ta'amul mari. Ta'am itu makanan. Mari, gurih, lezat, enak. Maka yang memberikan ta'dilu, persamaan dunia ini dengan kenikmatan Allah adalah at-ta'amul mari, makanan yang enak. Yang kedua, wal waladus sholeh, anak yang soleh. Anak soleh itu yang bagaimana? Satu kriterianya, al-baru biwalidayhi, yang berbuat baik kepada emak-emak babanya. Bagaimana cara berbuat baik emak-emak baba kita? Datanglah Sa'ad kepada Rasulullah. Ayyuma ya Sa'ad, kenapa Sa'ad kau menang baik? Kata Sa'ad, ya Rasulullah, ubi matat. Rasul, emak saya udah mati. Apa atasaddaku anha? Apakah bisa saya berbuat baik untuknya? Dengan cara apa ya Sa'ad? Apa atasaddaq? Ini saya punya duit dikit, alhamdulillah sisanya ada, biar dikit. Saya mau bagi buat emak saya, sedekah buat emak saya. Apa atasaddaqu anha? Apakah benar yang saya lakukan sedekah biar dikit sisa yang saya punya buat emak saya? Apa kata Nabi? Tasaddaq ya Sa'ad. Enggak apa-apa Sa'ad, sedekahlah atas nama emakmu. Maka kata Nabi, kalau yang masih ada, fazuruha, datengin, tengokin. Ribet, urusannya masih banyak. Telepon, karangan telepon, kelihatan mukanya. Kata anak sekarang, PC, video call. Kata anak sekarang, kelihatan dah. Apalagi kekemben dia, apalagi pakai mukena dia. Meskipun kita nggak ketemu, yang kata Nabi fazuruha, tengokin. Kita nggak nengokin, tapi bisa ngelihat lewat HP. Kalau masih ada. Kalau nggak ada, tadi kata Nabi kepada Sa'ad, tasaddaq ya Sa'ad, silakan berbuat baik atas nama emak kita, berbuat baik atas nama baba kita, apa saja. Kalau ada lebihnya silakan, nggak ada lebihnya bacain Al-Fatihah. Mumpung Sya'ban menuju Ramadan, ngelihat anak bacain Fatihah, ngelihat mantu bacain Fatihah, ngelihat sorban baba bacain Fatihah, ngelihat Quran emak bacain Fatihah. Fatihah aja sampai entar Ramadan, sebanyak-banyaknya kita bacain Fatihah, baik yang masih ada maupun yang enggak ada. Ya, makanya kadang kita lihat ada orang ngambil sholat lama duduknya. Kalau kita tanya baca apa? Baca Fatihah doang. Fatihah buat emaknya, babanya, anak, darahnya, masing-masing 7. Kan banyak. Kemarin saya khotib Jumat di Musyawarah, kan emang ada tulisannya Al-Fatihah 7 kali, An-Nas 7 kali. Begitu rapi saya nengok, habis orang. Lah, udah kagak ada, tinggal saya sama Bilal doang. Ya,
Akhirnya saya ngomong sama Bilal, kita nengokin kiai apa kagak ini? Dulu longok dulu jendelanya. Oh, jendelanya ketutup, ngaso berarti. Kalau jendelanya kebuka kita tengokin. Akhirnya urung kita pulang, orang nggak ada orang. Al-Fatihah 7 kali, Al-Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali. Lagi awal-awal mah banyak yang ngikutin. Begitu kita nengok, wah habis orangnya. Itu yang kedua. Makanan enak, anak yang saleh. Yang ketiga, wa zaujatus shalihatul muwafaqah. Istri yang solehah. Bagaimana solehah itu? Muwafaqah, bersepakat dengan suaminya. Kalau masih ada. Kalau udah nggak ada suaminya, berarti bersepakat dengan apa yang pernah disepakati bersama. Mendidik anak, menjaga takwa di hadapan Allah, dan seterusnya. Yang keempat, wal kalamul muhakkam, perkataan yang bisa dipegang atau nasihat yang bisa diingat. Yang kelima, wa kamalul akli, akal yang sempurna, akal yang sehat. Yang terakhir, wasihatul badani, badan yang sehat. Ya. Ini alhamdulillah yang di sini romannya sehat semua badannya, alhamdulillah. Cuman kadang-kadang teman kita suka nggak sehat badannya, bengong aja bengong. Emang apa kalah jagoan gua? Sampai kemarin kita nge-zoom, saya nggak terima. Ya. Terus saya bagaimana ngikutinnya? Apa saya tinggal aja? Orang belum ada pengumumannya. Curang Ustaz. Lah udah diomongin itu bukan curang, kesalahan, ya, kealpaan, kekhilafan. Jadi belum ada statement itu salah, belum ada statement itu menang. Kita yang puyeng. Yang mana? Yang kagak ada di Masjid Jami Al-Mujahidin. Tapi kalau yang di Masjid Jami Al-Mujahidin mah kayaknya orang mana girang-girang baik. Kayak tadi di pojok kanannya Bang Irul gimana? Mau menang aja Ustaz, yang manaknya pokoknya menang aja, ya, girang aja. Itu artinya berarti yang ada di Masjid Al-Mujahidin ini sehat semua, sihatul badan. Mudah-mudahan sehat badan kita, panjang umur kita, gampang urusan kita. Apalagi di bulan Sya'ban ini kita pengen bagi anak yatim nemu, kita pengen datengin orang tua nyampe, kita pengen silaturahmi akhirnya orangnya ada, dan sekalipun udah nggak ada kita terus bacain Fatihah. Mudah-mudahan Fatihah kita menghantarkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Wa'fu 'anna ya rahman, wa'fu 'anna ya rahim, wa'fu 'anna ya karim. Allahumma taqabbal maqsudana ya Allah, wa awsil muradana ya Allah, wa haqiq amalana ya Allah, wa ja'al biladina hadihi Indonesia baldatan aminah, baldatan mutmainnah, baldatan hadiah, baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma sabbitna bil iman, wa sabbitna bit tauhid, wa sabbitna bil ma'rifah, wa sabbitna ya Allah bil istiqamah, wa sabbitna ya Allah bil istiqamah, wa sabbitna ya Allah bil istiqamah, wa khtim lana ya Allah bi husnil khatimah wa
akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kurangan. Usikum wa nasihat Allah faqad fazal muttaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.